Sinopsis. Chen Fan, sang kultivator hebat, gagal melampaui kesengsaraan surga, tahap terakhir dari kultivasinya. Dia tidak tahu bahwa kecelakaan ini akan membawanya kembali ke bumi dan memutar kembali waktu ke 500 tahun yang lalu ketika dia masih remaja. Saya pernah mencapai jurang kekuatan di alam semesta yang diketahui dan dapat memandang rendah 10.000 alam semesta, alam dengan bangga, meski begitu, aku kesepian. Saya tidak akan meninggalkan penyesalan atau siapapun saat saya menghidupkan kembali kehidupan masa lalu saya kali ini. Bergabunglah dengan Chen Fan saat dia menghidupkan kembali masa remajanya, memperbaiki kesalahan masa lalu saat dia menghukum musuh lamanya yang tanpa disadari. Episode 1-5. Pada musim panas tahun 2007, sebuah bus yang dioperasikan oleh Golden Dragon Travel Service sedang menuju Kabupaten Sisui dekat Chuzhou, sebuah kota di Provinsi Hudong. Sisui adalah daerah terpencil di antah berantah. Di tengah teriknya musim panas, sebagian besar penumpang bus sudah tertidur. Seorang anak laki-laki tampan setinggi 5 kaki 6 dengan wajah mulus dan potongan rambut rapi tiba-tiba mengangkat kepalanya saat dia terbangun dari mimpi buruk. Dia mengamati bus dengan tatapan lelah. Ketika kenyataan akhirnya muncul, wajahnya tiba-tiba mengeras dengan kerutan. Dia telah pergi ke dunia lain dan kembali, namun tidak ada seorang pun di dalam bus yang tahu apa yang baru saja dia alami. Ini bus yang sama dengan yang saya naiki ke kota Chuzhou pada tahun terakhir sekolah menengah saya. Mengapa saya di sini? Apakah saya tidak lagi berada dalam masa kesengsaraan? Mungkinkah aku kembali ke dunia fana lagi? Ketidakpercayaan muncul di mata Chen Fan saat dia berpikir sendiri. Bagaimana mungkin saya, Chen Beixuan, lolos dari kesengsaraan surgawi, dan terlahir kembali sebagai diri saya yang dulu? Chen Fan, juga dikenal sebagai Chen Beixuan, adalah seorang kultivator. Beixuan adalah nama kultivasi yang diberikan gurunya ketika dia pertama kali bertemu gurunya. Dia berkultivasi selama 500 tahun di bawah salah satu dari 9 sekte surgawi di alam semesta, sekte bela diri abadi sejati, dan dia adalah murid dari tetua agung sekte tersebut, Changqin, sang kultivator abadi. Berkat bakat luar biasa Chen Fan, dia hanya membutuhkan 500 tahun untuk memasuki tahap terakhir kultivasinya, kesengsaraan. Dia dianggap sebagai kultivator yang paling mungkin selama berabad-abad berhasil melampaui alam saat ini menuju alam abadi. Chen Fan tinggal di alam semesta ini selama 500 tahun, berjuang dan memenangkan setiap pertempuran melawan makhluk hidup di seluruh alam semesta yang berani menantangnya. Sifatnya yang tak terkalahkan memberinya gelar, penguasa langit mistik utara. Betapapun kuatnya dia telah tersesat dalam kesengsaraan surgawi. Baru setelah ajalnya tiba, dia menyadari bahwa penyebab kegagalannya adalah langkah tergesa-gesa dalam berkultivasi. Cepat dan geram adalah semboyannya, namun hal itu juga membuat landasan budidayanya penuh dengan titik lemah. Tekad dan dedikasinya, yang disebut Dao Heart, runtuh ketika dia harus menghadapi iblis mental yang mengintai di sudut tergelap pikirannya. Keinginannya untuk menyelesaikan budidaya telah menjadi kejatuhannya. Untuk maju secepat yang dia bisa, dia telah meninggalkan banyak penyesalan dan membuat banyak kesalahan. Ketika rasa bersalah dan kebencian pada diri sendiri perlahan-lahan mengikis pikirannya, ia menjadi rentan terhadap tipu daya dan ilusi setan mental. Saat Chen Fan merefleksikan pertarungannya melawan iblis mental, dia mencoba memanfaatkan energi dalam sistemnya, untuk melihat apakah dia berada dalam ilusi lain. Yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa tidak hanya tidak ada jejak kekuatan Dharma yang melahap bintang, tetapi esensi primordialnya yang tak terbatas juga telah menghilang. Ini bukan pekerjaan mental iblis. Aku benar-benar kembali. Chen Fan mengerutkan alisnya saat kesadaran akhirnya menyadarinya. Chen Fan tahu bahwa betapapun nyata dan jelasnya ilusi iblis mental, mereka tidak dapat menutupi semua jejak esensi primordial Dewa Surgawi. Kekuatanku hilang, bahkan tidak ada jejak kekuatan Dharma, esensi primordial, pencerahan abadi di dalam diriku, apalagi harta karun Dharmaku yang berharga. Aku sekarang tidak berbeda dengan manusia biasa, dan siapapun dapat menjatuhkanku jika mereka mencobanya, cukup sulit. Meskipun terjadi kemunduran besar dalam budidayanya, dia tampaknya tidak terlalu kecewa dengan hal itu. Sebaliknya, dia menertawakan kekalahannya dengan ringan. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Baiklah, kultivasi saya di kehidupan terakhir sudah hancur sejak awal. Kali ini,
Saya akan memastikan bahwa saya melakukan kultivasi saya selangkah demi selangkah. Saya tidak hanya akan menyelesaikan tetapi juga menyempurnakan setiap level. Dia tersenyum ketika api menari-nari di matanya. Saya akan membalas penghinaan dan penghinaan yang diberikan dunia kepada saya dengan cara yang sama, dan saya akan belajar dari kesalahan saya sebelumnya dan jangan tinggalkan penyesalan seiring kemajuanku. Ada banyak penyesalan dalam kehidupan masa lalunya. Meskipun pikirannya selalu sibuk dengan kultivasi, penyesalan dan kesedihan tetap ada. Ibu, ayah, Kakak An, dan Xiao Qiong. Aku kembali. Kali ini aku tidak akan mengecewakanmu. Chen Fan menundukkan kepalanya saat resolusi muncul di hatinya. Chen Fan lahir di keluarga biasa di Kabupaten Sisui. Ayahnya, Chen Gexin, berada di kota Jin di Hudong Provinsi. Ibunya, sebaliknya, berasal dari keluarga terkemuka di kota Yanjin. Keduanya bertemu di perguruan tinggi, dan mereka segera jatuh cinta, meskipun ada protes dari keluarga Wang. Sentimen masyarakat secara keseluruhan memusuhi pernikahan tanpa pengaturan orang tua. Hal ini terutama terjadi pada keluarga kaya raya bergengsi seperti keluarga Wang. Setelah gagal menghentikan pernikahan, kakek Chen Fan bahkan mencela putrinya sendiri. Karena marah, Wang Xiaoyun meninggalkan orang tuanya bersama suaminya dan menetap di Provinsi Hudong untuk membuktikan kepada keluarga Wang bahwa dia layak mendapatkan putri mereka. Chen Gexin tidak memilih untuk tinggal di kota berpenduduk di mana pengaruh keluarga Wang kuat, alih-alih. Chen Gexin terus bekerja untuk wilayah tersebut selama beberapa dekade, dan tidak pernah sekalipun dia mencoba mencari keuntungan menggunakan hubungannya dengan keluarga Wang yang perkasa. Dia telah naik dari posisi pertama yang berpangkat rendah ke tingkat manajemen, tetapi itu masih jauh dari harapan keluarga Wang. Ketegangan kedua belah pihak akhirnya mulai mereda setelah Chen Fan lahir. Kakek Chen Fan mengizinkan pasangan itu mengunjungi selama tahun baru Imlek. Namun, tanpa sepengetahuan pasangan muda itu, apa yang menunggu mereka di keluarga Wang adalah cibiran dingin dan penghinaan yang berlebihan. Seluruh keluarga menganggap orang tua Chen Fan mencemari reputasi keluarga. Mereka telah menentang kehendak kepala keluarga dan melahirkan seorang putra yang tidak membawa kebahagiaan melainkan hanya rasa malu bagi keluarga Wang. Adapun pencapaian Chen Gexin di daerah tersebut, menggelikan dan menyedihkan di mata mereka. Pikiran itu membawa rasa pahit di mulut Chen Fan. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Wang Chen, aku yakin kamu tidak pernah menyangka aku akan kembali dari masa depan. Keluargaku telah bekerja keras untuk mengejar ketertinggalanmu dan orang tuamu, namun pada akhirnya, kami tetap saja cacing yang tidak berharga di matamu. Ibuku adalah orang yang sombong, dan dia tidak tahan dipandang rendah. Itu sebabnya dia bekerja sangat keras, tapi apa yang dia dapatkan pada akhirnya? Tidak ada. Aku bersumpah aku akan membalaskan dendam ibuku. Meskipun aku adalah orang biasa saat ini, begitu aku mendapatkan kembali kekuatanku, aku akan mengetuk pintumu. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana rasanya dipandang rendah dan dihancurkan, seperti cacing yang tidak berharga. Wang Chen adalah sepupu Chen Fan. Dia adalah anak kesayangan dari keluarga besar Wang. Dalam kehidupan terakhir Chen Fan, dia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengejar Wang Chen tetapi gagal. Kesenjangan antara Wang Chen dan Chen Fan tidak bisa dijembatani. Terakhir kali Chen Fan melihat pengunjung dari keluarga Wang adalah saat pemakaman ibunya. Seolah-olah keluarga Wang menganggap kematian ibu Chen Fan tidak cukup tragis bagi pemuda tersebut. Mereka harus bersukacita atas tragedi tersebut dan hanya mengirimkan 3 anak untuk menghadiri pemakaman. Tak seorang pun dari generasi tua keluarga Wang datang untuk memberi penghormatan atas darah mereka sendiri, bukan kakek, paman, atau neneknya. Untuk mengoleskan garam pada lukanya, salah satu pengunjungnya adalah Wang Chen. Wang Chen bertindak seolah-olah dia sedang berjalan di karpet merah alih-alih menghadiri pemakaman bibinya. Dikelilingi oleh rombongan penjilatnya, langkahnya membawa sifat angkuh dan angkuh yang secara terang-terangan tidak menghormati orang mati. Dia adalah bintangnya, dan kemanapun dia pergi, dia pantas mendapatkan perhatian dan rasa hormat, apapun kondisinya. Meski sudah 500 tahun berlalu, pemikiran tentang keluarga Wang masih menyulut api di perut Chen Fan. Tanpa berdamai dengan masa lalu, kultivator akan rentan terhadap serangan setan mental yang licik. Kesalahan kecil akan menyia-nyiakan kerja keras selama ribuan tahun. Bagaimanapun, sebaiknya aku tidak memikirkan masa lalu. Aku yakin kekayaan keluarga Shen Junwen belum mencapai kota Chuzhou pada saat ini.
Melihat keluar jendela, pemandangan kota Chuzhou yang familiar memenuhi hati Chen Fan dengan nostalgia. Pikiran tentang Shen Junwen juga mengingatkannya pada Xiao Qiong. Dia mencintai gadis itu, dan dia mencintainya, tapi kisah cinta mereka tidak berakhir seperti itu. Belakangan, cintanya berubah menjadi obsesi yang akhirnya menghancurkan kultivasinya. Setan mental telah menggunakan citranya untuk melemahkan pikirannya selama pertempuran mereka. Satu ekspresi wajahnya sudah cukup untuk membuat pembelaannya tidak berguna. Shen Junwen, kamu telah merampas kekayaan dan cinta dalam hidupku. Kamu memaksaku untuk kembali ke daerah asalku. Kamu duduk di singgasanamu sementara aku menjilat lukaku seperti anjing jalanan. Pikiran itu membuat darah Chen Fan mendidih, dan matanya berkilau seperti baja tajam. Shen Junwen adalah direktur grup Wanrong, seorang tokoh terkemuka di industri real estate, dan dia adalah putra orang terkaya di provinsi Hudong. Dia juga saingan terbesar Chen Fan dalam hal cinta. Dia tidak hanya mencuri Fang Qiong dari Chen Fan, tetapi dia juga berkontribusi pada runtuhnya perusahaan ibunya, Splendor Group. Xiao Qiong dan aku sudah jatuh cinta satu sama lain sejak kami masih kecil, dan kami cocok ketika bertemu lagi di universitas setelah sekian lama berpisah. Namun, kaulah yang datang dan mencurinya dariku. Anda telah membuat perpecahan antara keluarganya dan saya dan memaksanya untuk menyerah pada akhirnya. Terakhir kali aku bertemu Xiao Qiong adalah di pesta alumni di mana aku mendengar tentang pertunangannya denganmu. Aku tidak berharap kamu memahami perasaanku saat itu, tapi aku berjanji akan mengembalikannya padamu, 10 kali lebih. Buruk, jika bukan karena bantuan Changqin, aku pasti sudah mengakhiri hidupku yang menyedihkan setelah aku melompat dari atap apartemenku, gumam Chen Fan. Sudah 500 tahun berlalu, dan dia seharusnya sudah bisa menerima apa yang telah terjadi. Namun, setiap kata yang keluar dari mulut Chen Fan membawa niat mengerikan yang mengancam akan merenggut jiwa. Saya tidak akan pernah melupakan momen tepat sebelum saya memutuskan untuk melepaskan hidup saya. Sejak saat itu, Chen Fan yang lama telah meninggal, dan Chen Beixuan yang baru lahir. Petik 2. Berkat Anda, saya dapat fokus sepenuhnya pada penanaman. Saya memakan kemarahan dalam diri saya dan maju melalui kultivasi saya dengan kecepatan yang luar biasa. Hanya butuh waktu 500 tahun bagi saya untuk mencapai tahap terakhir, kesengsaraan. Bibir Chen Fan membentuk senyuman. Sementara Chen Fan hidup sebagai pecundang, Shen Junwen menikmati kejayaan kesuksesannya. Keluarga Shen telah berkontribusi terhadap kematian ibu Chen Fan serta runtuhnya grup Splendor. Dengan kata lain, Shen Junwen dan keluarganya bertanggung jawab atas hampir semua kesengsaraan dalam hidup Chen Fan. Dalam kehidupan terakhirnya, Chen Fan telah kehilangan segalanya dari lawannya. Luka lama ini tidak pernah sembuh, setidaknya sampai penebusan dicari dan diselesaikan. Dia mendengus saat kemarahan muncul di matanya. Shen Junwen, keluarga Fang, keluarga Wang, dan Wang Cheng, saya akan membalas penghinaan dan penderitaan Anda dengan cara yang sama. Setelah 500 tahun berkultivasi, dia akhirnya siap untuk memperbaiki kesalahan dalam 30 tahun pertama hidupnya. Saat dia melihat keluar jendela, pikirannya hanya mencari satu hal, pembalasan. Tiba-tiba, nada dering yang keras membuat pikiran Chen Fan keluar dari lamunannya. Dia melirik ide penelepon yang berbunyi, "Bu, apakah ini Fan? Apakah kamu hampir sampai di kota Chuzhou? Bibi Tang seharusnya menunggumu di luar terminal bus sekarang. Aku menyuruhnya mencarikan tempat untukmu di kota Chuzhou dan membantuku menjagamu selama kamu tinggal di sana. Jangan salahkan aku karena menjadi ibu macan dan mengirimmu pergi. Kamu tahu betapa rendahnya nilaimu saat ini. Jika kamu tidak bekerja keras, kamu bahkan tidak bisa masuk universitas yang bagus. Jadi, aku harus melakukannya berusaha keras untuk mengirimmu ke sekolah terbaik di kota. Kamu mendengarkan Bibi Tang saat berada di kota Chuzhou, kamu dengar. Dia adalah salah satu mitra bisnisku ketika aku bekerja di kota Chuzhou. Orang-orang yang sungguh baik." Petik 2. Mendengar suara kasar ibunya untuk pertama kalinya setelah ratusan tahun mengirimkan arus hangat ke seluruh tubuh Chen Fan, air mata mengalir di sudut matanya. "Bu, aku mengerti. Aku akan belajar dengan giat, aku janji." Meski berlinang air mata, dia menjawab dengan senyum cerah. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar suara ibunya sejak dia meninggal 500 tahun yang lalu, atau beberapa tahun kemudian, tergantung pada garis waktu mana yang dilihat Chen Fan.
Ibu selalu menjadi konsep yang jauh dan kabur bagi Chen Fan karena mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Ibunya, Wang Xiaoyun, adalah definisi wanita yang keras kepala. Setelah dijadikan bahan cemoohan oleh keluarganya sendiri, dia bersumpah untuk membuktikan bahwa mereka salah. Karena marah, dia membawa saudara perempuan Chen Fan, Anya, ke kota metropolitan internasional Zhonghai dan mendirikan Splendor Real Estate Group. Pada saat Chen Fan kuliah, Splendor Group telah berkembang menjadi salah satu perusahaan terbesar di Zhonghai, dan Wang Xiaoyun dikenal sebagai Ratu Real Estate. Oleh karena itu, Chen Fan tidak dapat mengingat banyak tentangnya pada saat ini di kehidupan masa lalunya. Baru setelah dia meninggal dalam kecelakaan mobil, Chen Fan akhirnya menyadari betapa ibunya sangat berarti baginya. Dia selalu menjadi tulang punggung keluarga. Chen Fan teringat rambut ayahnya memutih dalam semalam setelah kecelakaannya. Seolah-olah tragedi itu telah menyedot jiwa ayahnya keluar dari dirinya, menjadikannya sekam kosong. Ah, aku hampir lupa memberitahumu. Keluarga Tang memiliki seorang putri, dan namanya adalah Jiang Churan. Tidak seperti kamu, dia adalah siswa dengan nilai A. Bibimu sangat ingin menjodohkan kalian berdua, tapi aku harus melakukannya memperingatkanmu bahwa belajar adalah prioritasmu saat ini. Kata Wang Xiaoyun. Chen Fan tertawa dalam pikirannya. Ibu Asia macam apa yang mengizinkan putrinya berkencan di sekolah menengah? Chen Fan berhenti sejenak dan kemudian berkata, Bu, jangan khawatir, saya akan belajar dengan giat. Berjanjilah kepada saya bahwa ibu akan lebih memperhatikan kesehatan dan keselamatan ibu saat berada di Zhonghai, terutama saat ibu sedang mengemudi. Apakah kakak akan pergi untuk segera mendapatkan SIM-nya? Kalau dia sudah mendapatkannya, lebih baik ibu biarkan dia mengemudi. Ibu tidak percaya dengan kemampuan mengemudimu, Bu. Cepat atau lambat ibu akan mengalami kecelakaan. Baiklah, sejak kapan ibu belajar mengabar? Kepada ibumu, pokoknya, aku harus pergi. Aku sudah mentransfer sejumlah uang ke rekeningmu tapi cobalah untuk tidak menyia-nyiakannya. Wang Xiaoyun menutup telepon. Chen Fan tahu bahwa meskipun ibunya adalah seorang pengusaha wanita yang banyak akal dan berbakat, dia bukanlah orang yang paling detail dan teliti. Tanpa bantuan saudara perempuannya Anya, perusahaannya akan dilanda kecelakaan dan kesalahan kecil. Memikirkan adiknya, Anya, kembali menimbulkan rasa sakit di hatinya. Selain Xiao Qiong, saudara perempuan dan ibunya adalah dua penyesalan terbesar di kehidupan sebelumnya. Aku berhutang banyak padanya, dan aku bahkan tidak tahu bagaimana cara menebusnya. Chen Fan tetap diam, lagi pula, bagaimana dia bisa memberi nilai pada ikatan kekeluargaan. Saat Chen Fan asyik memikirkan kehidupan masa lalunya, bus tiba di tujuan. Melihat membanjirnya orang yang melewatinya di terminal bus, kenyataan akhirnya menimpanya. Dia kembali, dia berumur 17 tahun, lebih muda, dan lebih baik dari sebelumnya. Kehidupan lain, cerita lain. Chen Fan tersenyum, lalu dia mengikuti kerumunan itu menuju pintu keluar. Sementara itu, di luar terminal bus kota Chuzhou, ada sesuatu yang menarik perhatian orang banyak, Audi A6 merah impor. Harga mobil ini adalah 700.000 yuan pada tahun 2007. Tidak diragukan lagi, ini adalah pemandangan kemewahan yang langka di jalan kota Chuzhou. Namun, mobil tersebut bukanlah mobil yang dilirik publik, itu adalah dua wanita yang berdiri tepat di depannya. Yang lebih tua tampak seperti berusia 30-an, dia memiliki wajah cantik dan mengenakan gaun hitam yang disesuaikan dengan lekuk tubuhnya, kemeja putih formal, dan sepasang sepatu hak tinggi. Tidak diragukan lagi dia adalah wanita kelas elit dengan pekerjaan kerah putih. Yang lebih muda berusia tidak lebih dari 16 tahun, dia tinggi dan secantik wanita yang lebih tua, bahkan lebih. Mereka adalah Bibi Tang dan putrinya, Jiang Churan. Jiang Churan mengamati pintu keluar terminal bus dengan cemberut. Bu, kapan dia akan berada di sini? Apakah kamu ingin meneleponnya? Jiang Churan bertanya dengan tidak sabar. Kami baru menunggu 10 menit. Bibi Tang membantah. Ibu Chen Fan adalah sahabatnya di kota Chuzhou, dan dia tidak bisa mengecewakannya. Wang Xiaoyun mempercayainya, dan tentu saja, dia harus melakukan yang terbaik untuk menjaga anak itu. Chen Fan adalah anak yang sangat baik. Bersikaplah baik padanya. Kalian berdua akan menjadi teman sekolah, jadi kuharap kalian bisa rukun. Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan daerahnya, jadi dia tidak terbiasa dengan kehidupan di kota.
Kamu harus menjaganya, kata Bibi Tang. Aku tahu, Bu. Ini ke-13 kalinya ibu memberitahuku hal yang persis sama. Jiang Churan mengeluh. Karena bocah desa yang bodoh itu, dia pikir dia harus menghabiskan seluruh sore harinya di luar terminal bus bodoh ini di bawah terik matahari yang bodoh. Dia bisa saja menghabiskan waktu bersama teman-temannya di Starbucks dengan secangkir latte bumbu labu di tangannya sekarang, tapi tidak, dia harus berada di sini dan menjadi sengsara. Apa yang lebih buruk, dia memperhatikan cara ibunya menyebutkan namanya kepadanya, dia mencoba menjodohkannya dengan anak laki-laki itu. Nah, atas mayatku, Jian Churan berpikir dalam hati. Tiba-tiba, dia mendengar suara memanggil ibunya. Maaf membuatmu menunggu, Bibi Tang. Anak laki-laki itu dengan sopan menyapa ibunya dengan senyum lembut. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Apakah ini Chen Fan? Jian Churan diam-diam memandang anak laki-laki itu dari ujung kepala sampai ujung kaki sambil berdiri di belakang ibunya. Tingginya rata-rata, 5 kaki 7 inci jika tidak kurang, sama tingginya dengan saat dia berada di flatnya. Penampilannya adalah yang terbaik untuk pejalan kaki, dan selera fashionnya jelas dipertanyakan. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Dia terlalu dilebih-lebihkan, tidak sekeren Li Yichen. Li Yichen adalah teman sekelasnya, ketua OSIS sekolah, dan putra wakil wali kota kota Chuzhou. Li Yichen memiliki ketampanan dan keluarga yang baik. Dia salah satu pengejar Jiang Churan, yang sebenarnya disukai Jiang Churan. Keduanya sudah dianggap sebagai pasangan di kampus. Bibi Tang tersenyum pada Chen Fan. Dia sangat senang dengan kesopanan Chen Fan. Xiao Fan, ini putriku Jiang Churan. Dia akan memulai tahun terakhir sekolah menengahnya semester depan, dan kamu akan menjadi teman sekolah. Dia 3 bulan lebih muda darimu. Kamu bisa memanggilnya Ran Ran, pastikan kamu menjaganya untukku di sekolah, ya. Chen Fan mengangguk dan tersenyum. Jangan khawatir, Bibi Tang, aku akan memperlakukannya seperti saudara perempuanku sendiri. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat gadis yang dia sukai, benci, dan akhirnya lupakan di kehidupan masa lalunya. Namanya Jiang Churan. Dia bukan hanya putri Bibi Tang, tetapi juga teman sekelas SMA-nya dan gadis pertama yang dia menyukainya. Chen Fan mengingatkan dirinya sendiri bahwa tahun itu adalah tahun 2007, sebelum booming real estate dan ibunya tiba-tiba naik ke tampuk kekuasaan. Oleh karena itu, itulah pertama kalinya aku meninggalkan daerah terpencil menuju kota yang makmur. Aku masih muda dan bodoh. Bagaimana mungkin aku tidak jatuh cinta pada kecantikan kelas atas seperti Jiang Churan? Kilas balik membuat Chen Fan ringan hati. Betapa bodohnya dia. Dia seharusnya tahu lebih baik. Tidak mungkin Jiang Churan, putri yang lahir dengan sendok perak di mulutnya, memiliki perasaan padanya. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Saya ingat bahwa dia akhirnya jatuh cinta dengan pria paling populer saat itu, Li Yichen, putra wakil wali kota kota Chuzhou. Kemudian, keduanya pergi ke Universitas Zonghai bersama dan mulai berkencan secara resmi. Saya sangat terpukul dengan perkembangan itu. Chen Fan bukan lagi anak laki-laki seperti 500 tahun yang lalu. Apa yang akan dia lakukan kali ini? Akankah dia mengakhiri kegilaan rahasia ini dengan tepat? Chen Fan mengambil inisiatif dan mengulurkan tangan. Halo, nama saya Chen Fan, dari Kabupaten Sisui. Kita akan menjadi teman sekelas di masa depan. Beritahu saya jika Anda membutuhkan bantuan. Meskipun Jiang Churan pernah menyakitinya sekali, dia berjanji kepada Bibi Tang bahwa dia akan melindunginya. Jiang Churan harus mengakui bahwa meskipun anak laki-laki itu tidak tampan, dia tidak sepenuhnya merusak pemandangan. Ciri-ciri wajahnya bahkan bisa menyenangkan matanya, tergantung dari sudut pandangnya. Sayangnya, keluarganya terlalu miskin, kami bisa menjadi teman terbaik. Jiang Churan meratapi pikirannya sambil menjabat tangan Chen Fan. Baiklah, aku akan menjelaskannya padamu. Jiang Churan berkata, lalu bibirnya menipis menjadi senyuman. Ayahnya adalah seorang pejabat tinggi pemerintah, dan ibunya mengelola perusahaan bernilai jutaan yuan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan membutuhkan bantuan apapun dari Chen Fan. Bibi Tang menyela, masuk ke mobil, kami akan pergi ke tempat barumu dan menurunkan barang bawaanmu terlebih dahulu. Lalu kita akan pergi ke rumahku untuk makan siang. Di sana aku akan memperkenalkanmu pada pamanmu. Oke, Chen Fan mengangguk sambil tersenyum.
Setelah masuk ke dalam kendaraan, mereka menuju rumah baru Chen Fan di komunitas Lakeside. Ini adalah properti perumahan kelas menengah di kota Chuzhou. Pemandangannya indah karena dikelilingi pepohonan dan berada tepat di sebelah Danau Yangui. Itu juga tidak jauh dari sekolah menengah Ivy League tempat Chen Fan akan belajar. Chen Fan dibawa ke suite satu kamar tidur berperabotan besar, dilengkapi dengan AC, air panas, bathtub, TV, sofa, dan kulkas. Jelas sekali bahwa Bibi Tang telah menghabiskan banyak waktu untuk mempersiapkan masa tinggalnya di kota. Terima kasih Bibi Tang untuk semua ini, kata Chen Fan tulus. Bibi Tang adalah satu dari sedikit orang yang benar-benar baik padanya. Dia adalah mitra bisnis ibunya, Wang Xiaoyun. Dia menjalankan perusahaan desain arsitektur dan dianggap sebagai wanita sukses. Khawatir dengan nilai putranya yang rendah, Ibu Chen Fan mengirimnya ke sekolah menengah swasta terbaik di kota Chuzhou, sekolah menengah Ivy League dan Bibi Tang telah merawatnya sejak saat itu. Dia tidak hanya membantunya dengan akomodasi, tetapi dia juga menyiapkan makan siang untuknya dari waktu ke waktu. Mengingat kembali kehidupan masa lalunya, Bibi Tang selalu ada untuk menjaganya. Kamu terlalu sopan. Ibumu telah mempercayakanmu kepadaku sehingga aku akan menjagamu dengan baik. Ditambah lagi, aku selalu menginginkan seorang anak laki-laki, kata Bibi Tang sambil tersenyum. Terima kasih. Chen Fan mengangguk, dan dia siap membalas kasih sayang Bibi Tang di kehidupan masa lalunya. Bibi Tang merasakan ketulusan dalam kata-katanya, dan dia bahkan lebih terkesan dengan anak laki-laki itu. Dibandingkan dengan bocah kota yang sombong itu, Li Yichen, Bibi Tang lebih memilih Chen Fan sebagai menantunya. Uang dan kekuasaan bukanlah kunci pernikahan yang bahagia, kejujuran dan integritas adalah. Setelah beberapa saat, mereka keluar dari komunitas Lakeside, dan menuju kediaman keluarga Tang. Jiang Churan dan Chen Fan duduk berdampingan di kursi belakang. Mereka hanya bertukar beberapa kata sebelum gadis itu benar-benar kehilangan minat pada Chen Fan. Dia berada di luar jangkauannya. Tak satu pun dari mereka berbicara satu sama lain, menghilangkan kesunyian. Chen Fan akhirnya terlihat lelah dan menyandarkan kepalanya ke jendela dan berpura-pura tidur. Meskipun Chen Fan telah memberinya kesan yang baik selama pertemuan pertama mereka, dia tidak suka berbicara dengan orang yang kurang populer darinya, terutama ketika lelaki itu mengabaikannya. Dia tahu orang-orang seperti dia, berpura-pura tidak tertarik, berpikir bahwa dia bisa membuatnya merasa cemburu. Dia telah melihat terlalu banyak anak laki-laki yang mempermainkannya, tetapi tidak ada yang berhasil. Namun, Chen Fan bahkan tidak tertarik padanya, apalagi ingin bermain trik. Pikirannya dipenuhi oleh kultivasinya. Bagi Chen Fan, hal terpenting saat ini adalah mendapatkan kembali kekuatannya. Perkembangan kultivasi dibagi menjadi 8 tingkatan. Penyempurnaan Qi, koneksi, inti emas, jiwa baru lahir, formasi jiwa, kekosongan, reuni, dan kesengsaraan. Meskipun gurunya, Changqin sang penggarap abadi telah hidup selama 840.000 tahun, dia baru saja mencapai tingkat ke-7. Setelah kultivator mencapai tingkat ke-7, ia dianugerahi gelar, immortal sejati, dan dapat hidup hingga 100.000 tahun. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Di alam semesta ini, keabadian sejati, tingkat ke-7 akan dihormati sebagai perwujudan kekuatan dan tak terkalahkan. Kekuatan mereka memungkinkan mereka menghancurkan bintang-bintang, menelan matahari, dan bahkan menciptakan dimensi lain di luar ruang dan waktu. Dalam 500 tahun terakhir, Chen Fan telah mencapai tingkat ke-8, kesengsaraan, melampaui gurunya dan mendapatkan gelar Tuan Surgawi. Namun, kesengsaraan masih terlalu jauh dan terlalu banyak untuk dikhawatirkan oleh Chen Fan saat ini. Saya kembali ke bumi sekali selama kultivasi saya. Pada saat itu, Qi roh bumi benar-benar habis, dan tidak lagi layak bagi para kultivator untuk hidup. Dibandingkan dengan bumi, alam Changming, alam semesta alternatif yang diciptakan oleh gurunya Changqin, adalah tempat yang jauh lebih baik bagi para kultivator untuk memanfaatkan energi. Chen Fan merefleksikan kunjungan terakhirnya ke bumi saat dia mulai merasakan Qi di sekitarnya saat ini. Terakhir kali dia kembali ke bumi, itu akan terjadi lebih dari 100 tahun kemudian dalam garis waktu saat ini, dan pada saat itu, dia sudah menjadi seorang kultivator yang sukses. Dia melintasi miliaran alam yang memisahkannya dari bumi untuk mencapai kota asalnya, namun pada akhirnya dia kecewa.
Bumi tidak lagi berada di tempat yang sama seperti yang diingatnya. Sistem negara bangsa yang lama telah runtuh, dan manusia telah membentuk federasi bumi. Setelah manusia menjajah Mars, mereka keluar dari tata surya dan memasuki era perjalanan antar bintang. Chen Fan terus hidup di bumi selama 20 tahun berikutnya, dan dia tidak merasakan kehadiran kultivator lainnya. Spirit Qi di dunia ini saat ini sedikit lebih banyak tersedia dibandingkan 100 tahun kemudian, tapi jumlahnya tidak melimpah. Dia menggelengkan kepalanya dalam diam. Bahkan jika ada seorang kultivator, mereka paling banyak berada di level 2. Saya khawatir saya masih satu-satunya kultivator di dunia. Chen Fan tahu betul apa maksudnya. Itu berarti selama dia bisa mendapatkan kembali sebagian kecil dari kekuatannya, dia bisa menguasai dunia ini dengan mudah. Chen Fan juga tahu bahwa dia tidak memerlukan teknologi canggih untuk mencapai tujuannya, dia hanya perlu mencapai level 2 dalam budidayanya. Tanpa mencapai tingkat 2, seseorang bahkan tidak dapat menyebut dirinya seorang pembudidaya. Dengan kekayaan pengetahuan yang dia kumpulkan selama 500 tahun, Chen Fan bertaruh bahwa dia hanya membutuhkan beberapa tahun untuk mencapai tahap itu. Roh Qi sangat tidak konsisten di sekitar sini, sebaiknya saya mencari tempat dengan kehadiran Qi yang lebih kuat untuk membantu kultivasi saya. Jika saya dapat menemukan harta karun yang sangat besar, saya pasti akan menembus level kedua dalam waktu kurang dari 3 tahun. Pikiran untuk mendapatkan harta karun yang sangat besar membuat Chen Fan geli. Apa yang aku pikirkan? Dengan jumlah Qi yang begitu sedikit di bumi, tidak akan ada tanaman herbal yang tersisa untukku, apalagi harta karun yang sangat besar. Saat Chen Fan merenungkan kesulitannya, kendaraan itu menepi ke rumah Bibi Tang. Akomodasi Chen Fan terletak di pinggir pusat kota, menghadap Danau Yangui yang sangat besar. Tempat ini dianggap sebagai properti kelas menengah berkualitas tinggi di kota Chuzhou. Di sisi lain, keluarga Tang tinggal di kawasan pinggiran kota di distrik Yunsan, yang hanya berjarak beberapa menit berkendara dari tempat Chen Fan. Mobil tersebut menyusuri jalan raya yang mengelilingi danau, dan akhirnya membawa mereka ke kaki Gunung Yunwu. Chen Fanyi melihat nama pembangunan pinggiran kota. Dragon's View Garden. Chen Fan ingat bahwa Dragon's View Garden adalah pengembangan perumahan kelas atas di kota Chuzhou. Sebuah bungalow kecil di daerah ini berharga 2 juta bahkan sebelum booming real estate. Bibi Tang menurunkan kaca spion dan melihat ketertarikan di mata Chen Fan. Gunung Yunwu adalah landmark paling terkenal di kota Chuzhou selain Danau Yangui. Pemandangan naga hanyalah pengembangan tingkat menengah di sekitar area ini. Mungkin nanti kita akan melangkah lebih jauh ke dalam gunung, dan saya akan menunjukkannya kepada Anda beberapa villa. Mereka membuat rumah kami tampak seperti gudang di halaman belakang rumah mereka. Anda juga harus datang mengunjungi kami pagi-pagi sekali, seluruh gunung akan diselimuti kabut, oleh karena itu namanya, Yunwu, kabut mendung. Petik 2. Ada sedikit rasa iri dalam suara Bibi Tang ketika dia berbicara tentang villa-villa yang terletak jauh di pegunungan. Di atas sana, rumah termurah harganya lebih dari 10 juta. Rumah itu dikembangkan oleh orang terkaya di kota Chuzhou dan hanya teman-temannya serta miliarder dari selatan yang mampu membeli properti itu. Saya mungkin hanya bisa membeli dapur kecil meskipun saya menjualnya, perusahaanku. Bibi Tang menggelengkan kepalanya lalu menghela napas. Orang terkaya di kota Chuzhou. Keluarga Sen, pikir Chen Fan. Menurutku, rumahmu terlihat sangat besar. Keluarga kami tinggal di rumah seluas 100 meter persegi di daerah kami, itu adalah properti yang disubsidi pemerintah. Chen Fan berhenti sejenak dan kemudian berkata, jika Bibi benar-benar menyukai rumah-rumah itu, aku akan membelikanmu beberapa di antaranya setelah aku mulai menghasilkan uang. Aku akan memastikan kamu bisa bangun setiap hari untuk melihat lautan kabut mendung di bawahnya. Anda, apa arti villa bagi seseorang yang dapat memiliki seluruh alam semesta? Dia akan mendapatkan apapun yang diinginkan hatinya segera setelah dia mencapai level 2. Bibi Tang senang dengan kata-kata Chen Fan. Dia berkata, baiklah, aku akan mengantarmu. Beritahu ibumu untuk tinggal bersamaku. Persetan dengan perusahaan real estate-nya. Ibu dan saudara perempuanmu adalah 2 orang yang berjiwa pemberani, mencoba mencari nafkah di kota metropolitan di mana mereka tidak punya siapapun untuk diajak bicara. Jika dia pensiun sekarang, kita bisa pergi berbelanja bersama, atau pergi ke spa jika kita benar-benar kehabisan hal untuk dilakukan. Kehidupan seperti apa yang akan terjadi? Iya. Jiang Churan mendengarkan percakapan tersebut,
dan dia tidak terlalu terkesan dengan apa yang dia dengar. Bahkan teman sekelas terkaya yang dia kenal pun tidak bisa berjanji untuk membeli sebuah villa di pegunungan sebagai hadiah. Semua orang tahu bahwa hanya orang terkaya di antara orang kaya yang mampu tinggal di sana. Sepertinya dia sama seperti yang lain, penuh omong kosong dan tidak ada tindakan nyata. Dia sedikit kecewa pada Chen Fan. Dia mengira anak laki-laki dari pedesaan ini akan berbeda dari anak laki-laki kota, tapi sepertinya dia salah. Dekorasi di rumah Bibi Tang anggun, penuh gaya, dan sangat indah dalam pengerjaannya. Dari lukisan di dinding hingga vas porselen biru putih di atas meja, terlihat jelas bahwa keluarga Tang tidak hanya kaya raya tetapi juga terpelajar dan memiliki selera seni rupa yang bagus. Setelah memasuki aula, Chen Fan melihat seorang pria parubaya duduk di sofa, mengenakan kacamata berbingkai hitam. Dia sedang menonton berita di TV. Dia adalah ayah Jiang Churan, Jiang Haisan. Dia adalah wakil direktur kota Chuzhou. Meskipun pangkatnya tidak tinggi, dia dekat dengan pusat kekuatan kota Chuzhou. Chen Fan membungkuk padanya, dan Jiang Haisan mengangguk tanpa sadar. Ayo duduk, Ran, kenapa kamu tidak pergi ke dapur dan membuatkan teh untuk ayahmu dan tamu kita? Bisakah kalian menunggu beberapa menit untuk makan malam? Aku perlu memanaskan beberapa hidangan. Bibi Tang berbicara ketika dia memasuki dapur. Jiang Churan mengangguk dan mengeluarkan sekotak set teh tanah liat ungu yang dibuat oleh seniman terkenal dari kota Yixin. Chen Fan sangat terkejut dengan teknik pembuatan teh Jiang Churan, gerakannya lancar dan halus seperti air mengalir sementara fokusnya pada pesawat tidak membiarkan setetes pun tumpah. Mata Jiang Haisan terpaku pada TV, dan dia tidak berbalik menghadap tamu itu sampai beritanya selesai. Bagaimana kabar ayahmu, Rif Chen? Terakhir kali aku bertemu dengannya adalah pada pertemuan pemerintah 6 bulan lalu. Dia baik-baik saja, terima kasih sudah bertanya, Chen Fan berkata dengan sopan. Ayah Chen Fan adalah wakil hakim di Kabupaten Sisui, dan meskipun pangkatnya mirip dengan Jiang Haisan, yurisdiksinya adalah daerah terpencil dan bukan kota yang ramai. Jiang Haisan mengangguk, ayahmu masih muda dan penuh potensi. Usulannya, pembangunan ekonomi daerah berkelanjutan dan pemilihan serta penerapan kebijakan perlindungan lingkungan, dipuji oleh wali kota. Wali kota mengatakan bahwa ayahmu memiliki pengalaman internasional perspektif, dan dia setuju dengan ayahmu bahwa pembangunan ekonomi masa depan tidak dapat dipisahkan dari perlindungan lingkungan. Chen Fan mengangguk dengan senyum kosong. Mengapa dia berpikir bahwa anak SMA tertarik pada politik yang membosankan? Jika Chen Fan dapat memahami setengah dari apa yang baru saja diucapkan Jiang Haisan dari mulutnya, dia tidak akan membuat perusahaan ibunya bangkrut. Melihat bahwa Chen Fan tidak tertarik dengan katanya, Jiang Haisan sedikit mengernyit dan kemudian mengubah topik pembicaraan. Saya telah mendengar dari bibimu bahwa perusahaan real estate ibumu di kota Zhonghai berkembang sangat pesat. Banyak ahli memperkirakan bahwa pasar properti negara itu akan tumbuh pesat tahun depan. Ibumu telah memilih bidang yang bagus. Chen Fan tersenyum dan berkata, perusahaan ibuku tidak berarti dibandingkan dengan perusahaan Bibi Tang. Jiang Haisan menggelengkan kepalanya. Kamu menganggapnya terlalu tinggi. Perusahaannya hanya mempekerjakan selusin orang, dan penghasilannya hanya ratusan ribu setahun. Bagaimana jika dibandingkan dengan perusahaan ibumu? Chen Fan segera menjawab dengan rendah hati, saya sama sekali tidak bersikap rendah hati. Ibu saya hanya memiliki beberapa orang yang bekerja di bawahnya, dan hanya itu bantuan yang dia dapatkan. Dia harus berlari di antara kontraktor dan pengembang dan berurusan dengan dokumen yang tak ada habisnya. Ini adalah pekerjaan yang sulit dengan uang yang tidak sebanyak itu. Oh, Jiang Haisan mengerutkan kening. Apa yang dikatakan Chen Fan kepadanya sangat berbeda dengan apa yang dia dengar dari istrinya. Dilihat dari kesan pertamanya terhadap bocah itu, Jiang Haisan yakin bahwa Chen Fan tidak berbohong. Oleh karena itu, dia bertaruh bahwa rumor tentang ibu Chen Fan yang dia dengar sebelumnya adalah berlebihan. Deskripsi Chen Fan tentang perusahaan itu juga terdengar lebih realistis. Ini dimulai oleh seorang wanita dan putrinya di tempat di mana mereka tidak mengenal siapapun dan tidak memiliki koneksi. Membangun kerajaan real estate dengan begitu cepat tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, terlepas dari seberapa keras pasangan ibu anak ini bekerja. Bagaimana nilaimu? Jiang Haisan bertanya. Chen Fan tersenyum dan berkata, saya termasuk dalam 500 teratas di daerah kami, dan saya telah mendengar bahwa putri Anda berada di peringkat 50 teratas di sekolah.
Saya rasa saya akan membutuhkan bantuannya di sekolah. Kabupaten Sisui memiliki peringkat pendidikan terendah di antara semua kabupaten di bawah pemerintahan kota Chuzhou. Tanpa masuk 10 besar di Kabupaten Sisui, Chen Fan tidak memiliki peluang untuk masuk bahkan ke universitas tingkat kedua, apalagi universitas tingkat atas. Alis Jiang Haisan berkerut lebih dalam setelah mendengar jawaban Chen Fan, sisa senyuman di wajahnya menguap seluruhnya. Ibumu mengirimmu ke kota Chuzhou untuk belajar, bukan untuk bersenang-senang. Keluargamu hanya dapat membantumu untuk sementara, tetapi tidak selamanya. Jika kamu ingin sukses, kamu harus mengandalkan diri sendiri. Pendidikan adalah batu loncatan, tidak peduli di bidang mana Anda berada. Chen Fan terkejut dengan ledakan tiba-tiba Jiang Haisan. Dia menghapus senyuman yang dia kenakan dan menjawab, "Kamu benar, Paman Jiang." Meskipun mencapai prestasi akademis yang tinggi bukanlah prioritas utama Chen Fan, begitu ia maju dalam kultivasinya, masuk ke universitas papan atas akan menjadi hal yang mudah. Setelah bertukar beberapa kata lagi dengan Chen Fan, Jiang Haisan kecewa dengan kurangnya pengetahuan dan ambisi anak laki-laki itu. Dia diam-diam menggelengkan kepalanya karena kecewa. Jelas sekali bahwa apa yang dikatakan istrinya tentang anak laki-laki itu tidak benar. Ia juga pernah bertemu dengan putra wakil wali kota tersebut dan sangat terkesan dengan penampilannya serta kekayaan ilmunya di bidang ekonomi dan politik. Chen Fan gagal memenuhi persyaratan paling mendasar untuk calon menantu. Sepertinya ada banyak hal yang harus kubicarakan dengan istriku, keluh Jiang Haisan dalam benaknya. Dia tahu istrinya ingin menjodohkan putrinya dengan putra sahabatnya. Dia tidak memprotes rencananya pada awalnya, tetapi setelah bertemu Chen Fan untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa dia harus mempertimbangkannya. Lagi pula putriku tidak akan jatuh cinta padanya, pikir Jiang Haisan. Dia yakin dengan penilaian putrinya. Makanan yang dibagikan Chen Fan dengan keluarga Jiang bukanlah hal yang tidak menyenangkan. Keluarga Jiang dengan ketat mengikuti tata krama makan tradisional, yang berarti tidak boleh mengobrol saat makan. Namun, Chen Fan tidak keberatan dengan keheningan itu. Pikirannya sudah beralih ke kenangan kehidupan masa lalunya. Sudah lama sekali aku tidak menyiapkan makanan oleh Bibi Tang, pikirnya sedih. Pernikahan Bibi Tang tidak sempurna, khususnya di kemudian hari ketika Jiang Haisan telah mendapatkan posisi penting di pemerintahan. Terperosok dalam acara-acara publik, dia jarang pulang ke rumah, dan karena itu pasangan itu perlahan-lahan berpisah. Chen Fan ingat bahwa ketika dia miskin dan kurang beruntung, dia harus mengusir Bibi Tang. Baginya, masakan Bibi Tang adalah makanan terlezat yang pernah ia cicipi. Sayang sekali, Bibi tampan dan memiliki keterampilan memasak yang hebat, sayang sekali dia menikah dengan seorang suami yang hanya mengejar kekuasaan. Chen Fan meratapi pikirannya, sambil sibuk antara dapur dan ruang makan, Bibi Tang berhasil berhenti sejenak dan berbicara kepada Chen Fan, "Fan, ini pertama kalinya kamu mengunjungi kota Chuzhou. Aku akan meminta Ran-Ran mengantarmu pergi ke kota Chuzhou, pusat kota untuk membeli perlengkapan mandi dan bahan makanan. Saya ragu Anda akan memiliki semua yang Anda butuhkan di rumah sewaan Anda." "Terima kasih." Chen Fan menerima tawaran itu tanpa berkonsultasi dengan Jiang Churan. Jiang Churan mengangguk dengan wajah kesal. Dia mungkin menyetujui tugas itu sekarang, tetapi begitu dia keluar rumah, dia akan segera meninggalkan bocah itu. Makan malam telah selesai. Chen Fan mengucapkan selamat tinggal pada Bibi Tang sambil tersenyum. Begitu Chen Fan keluar rumah bersama Jiang Churan, senyuman di wajah gadis itu menguap ke udara. Tanpa melihat ke arah Chen Fan, dia berkata dengan dingin, "Aku masih ada yang harus dilakukan, kamu bisa pergi berbelanja sendiri, bukan?" Dia berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan, "Kamu tahu cara mendapatkan taksi di kota, kan?" Suaranya dipenuhi rasa jengkel. Dia pikir Chen Fan akan berpura-pura bodoh dan bersikeras agar dia ikut dengannya, namun yang mengejutkannya, dia melihat anak laki-laki itu mengangguk dan kemudian berkata, "Tentu saja." Dia tidak berbalik sampai bayangan Chen Fan menghilang di balik deretan pohon willow. Rasa bersalah perlahan merayap ke dalam hatinya, dan dia memiliki keinginan untuk menyusul anak laki-laki itu dan membantunya. Namun, memikirkan perbedaan besar dalam semua aspek kehidupan mereka membuatnya berpikir lebih baik tentang tindakannya. Mereka tidak ditakdirkan untuk bersama, semakin cepat dia menjelaskan kepadanya, semakin baik bagi mereka berdua. "Yah, itu cepat sekali. Apakah kamu ikut dengannya?" Bibi Tang bertanya pada putrinya dengan rasa ingin tahu begitu putrinya masuk ke dalam rumah lagi.
Masih bergulat dengan rasa bersalah. Dia kemudian mendengar ayahnya mendengus, lagi pula aku tidak akan membiarkan putriku bergaul dengan pecundang seperti itu. Karir Jiang Haishan telah mencapai puncaknya. Untuk bisa dipromosikan lebih jauh, ia memerlukan dukungan kuat dari mereka yang memiliki pengaruh politik yang signifikan, seperti Wakil Wali Kota Li. Beruntung bagi Jiang Haishan, putra Wakil Wali Kota ini bukan hanya teman sekelas putrinya, tetapi dia juga tampaknya sangat tertarik pada Jiang Churan. Wakil Menteri bahkan sempat menyinggung potensi pernikahan dalam beberapa kesempatan. Meskipun ini adalah kesempatan yang tidak bisa dia lewatkan, Jiang Haishan tidak bisa begitu saja menyetujui lamaran tersebut, terutama ketika putrinya masih sangat muda. Ini akan menjadi tanda keputusasaan jika dia melakukannya. Memberikan prestasi gemilang ibu Chen Fan, Jiang Haishan awalnya menaruh harapan besar pada bocah itu. Namun setelah bertemu dengan Chen Fan, ia mengakui bahwa kenyataannya jauh dari harapannya. Li Yichen, putra wali kota adalah kandidat yang jauh lebih cocok untuk putrinya. Dia menyentakkan kepalanya ke arah dapur dan terus mengomel, putrimu masih kecil, jangan sembarangan membawa siapapun ke rumah kita. Dia harus fokus belajar. Bibi Tang mengerutkan kening dalam-dalam dan bergegas keluar dapur. Permisi, dia putriku, dan ini rumahku. Aku bisa membawa siapapun yang kuinginkan ke sini. Melihat orang tuanya melakukannya lagi, Jiang Churan mengalihkan pandangannya dan langsung pergi ke kamarnya. Ini mungkin malam yang menyenangkan dan tenang, tapi anak desa itu telah merusak segalanya. Sementara itu, Chen Fan sudah berjalan menuju danau. Dia sama sekali tidak merasa terganggu dengan pertemuan tidak menyenangkan dengan pasangan ayah dan anak itu, semua itu tidak ada artinya baginya, dan dia punya ikan yang jauh lebih besar untuk digoreng. Saat dia berjalan di sepanjang jalan setapak yang memeluk tepi danau, dia merasakan pasang surut energi di sekitarnya dengan sangat hati-hati. Semangat Qi tidak statis, mengalir seperti air dan selalu menuju ke daerah dengan potensi Qi yang lebih rendah. Pada kesempatan yang sangat jarang, Qi akan berkumpul bersama, membentuk apa yang oleh para penggarap disebut sebagai tempat tinggal Numinous. Dimanapun ada laut, di situ pasti ada gurun, beberapa tempat sangat kekurangan Qi. Setelah mengikuti jalan setapak beberapa mil, Chen Fan akhirnya berhenti. Ini dia, kurasa aku harus berani memasuki kedalaman Gunung Yunwu jika ingin menemukan tempat yang lebih baik lagi. Dia melihat sekeliling dan menemukan dia berada di sepetak pohon willow. Meskipun saat itu malam musim panas yang terik, dia merasakan angin sejuk menerpa kulit telanjangnya, dan itu cukup nyaman. Chen Fan menemukan pohon willow besar, dan duduk bersila, menghadap Danau Yanhui. Terletak di samping kawasan perkotaan yang berkembang, Danau Yangwei, Danau Burung Walet yang kembali, adalah danau terbesar di kota Chuzhou. Banyak rumah tempat tinggal, bangunan komersial, dan hotel dibangun di sekitar danau. Berkat banyaknya air yang disediakan oleh danau, kota Chuzhou, sebuah kota di bagian utara provinsi, juga memiliki sedikit pesona selatan. Duduk di bawah pohon willow, Chen Fan membiarkan angin sepoi-sepoi menyisir rambutnya sambil menikmati udara sejuk menyegarkan dari danau. Perkembangan kultivasi dibagi menjadi 8 tahap: penyempurnaan Qi, roh terhubung, inti emas, jiwa baru lahir, formasi jiwa, pengembalian kekosongan, reuni Dao, dan kesengsaraan. Dalam setiap tahap terdapat sub-level. Tahap pertama, misalnya, terdiri dari 3 sub-level, yayasan pendirian, pencerahan etiril, dan laut ilahi. Seperti namanya, sub-tingkat pertama adalah tentang membangun fondasi yang kokoh yang menjadi dasar pengembangan semua tahap budidaya lainnya. Setelah selesai, kultivator akan memiliki kekuatan, kecepatan, dan ketangkasan yang luar biasa. Itu adalah masa transisi ketika kultivator melampaui batas tubuh manusia. Budidaya juga harus memiliki kemampuan untuk mengumpulkan kekuatan misterius pada tingkat tertentu untuk menggunakan mantra kecil. 2 sub-level berikutnya biasanya digabungkan bersama dan disebut fase pencerahan abadi. Setelah kultivator menyelesaikan kedua level, dia dapat menggunakan mantra dan seni yang lebih kuat. Mereka bisa memanggil elemen alam seperti tanah untuk mengubahnya menjadi golem yang akan bertarung sampai mati. Di mata manusia biasa, para pembudidaya ini tidak berbeda dengan dewa, meskipun secara teknis mereka bukanlah dewa. Setelah kultivator menembus tahap pertama, dia akan memasuki tahap yang disebut bawaan, di mana seseorang dapat menunggangi angin kemanapun dia mau dan hidup lebih dari 500 tahun. Namun, bahkan dengan kekuatan magis itu,
mereka masih jauh dari kata abadi. Masih terlalu dini bagi saya untuk memikirkan tentang Conate. Saya harus mulai dengan fokus pada pendirian yayasan untuk saat ini. Jenis seni apa yang harus saya gunakan untuk membangun kembali yayasan saya? Chen Fan bertanya pada dirinya sendiri. Alasan mengapa kultivasi saya gagal selama masa kesengsaraan bukan hanya karena mental iblis tetapi juga fondasi saya yang lemah. Chen Fan mengangguk saat dia merenungkan kultivasi masa lalunya. Mengabaikan semua kepura-puraan dan alasan, kejatuhanku adalah ketidakmampuanku untuk menyelesaikan setiap tahap dengan sempurna. Kali ini aku perlu mengambil pelajaran dan membangun setiap tahap sekuat mungkin. Pikiran tentang kesalahannya pada saat paling kritis dalam kultivasinya membuat Chen Fan menghela nafas penyesalan. Meskipun demikian, masih banyak hal yang patut disyukuri oleh Chen Fan. Pertama, dia secara ajaib diberi kesempatan lagi untuk memulai dari awal lagi. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Tahap pendirian yayasan merupakan tahap pertama dalam budidaya, itu bisa dibilang yang paling penting juga. Agar tidak mengulangi kesalahannya, Chen Fan bertekad untuk meluangkan waktu dan menyempurnakan tahap ini. Saya telah mengumpulkan semua jenis seni rahasia dan mantra magis dalam 500 tahun terakhir. Dalam koleksi saya, seni membangun fondasi saja berjumlah 13.306 bagian yang berbeda. Dalam iterasi terakhir dalam hidup saya telah menggunakan seni pendirian yayasan dari Sekte Surgawi Bela Diri Sejati. Itu sederhana dan lugas, namun, saya memerlukan sesuatu yang lebih kuat untuk mencapai kesempurnaan. Dia telah merumuskan rencana dan memutuskan seni itu dalam pikirannya sejak dia berada di mobil Bibitang. Aku akan menggunakan seni penyempurnaan fana kekosongan dari Sekte Grandao. Sekte Grandao adalah salah satu sekte paling menonjol di bidang budidaya. Meskipun sekte ini tidak pernah menjadi bapak Grandmaster yang heroik, mereka dipuji karena seni unik mereka dalam pendirian yayasan. Setelah dikuasai, seni ini akan membantu penggarapnya untuk memanfaatkan lebih banyak kekuatan dibandingkan mereka yang menggunakan seni lainnya. Inklusivitas bukan hanya kunci dalam menguasai seni ini, tetapi penting juga bagi saya untuk berkultivasi dengan sumber daya Qi yang terbatas. Qi di bumi sedang mengering, dan saya perlu mengikis sumber daya berguna apapun yang dapat saya temukan, termasuk sumber daya apapun yang dapat saya temukan, ramuan obat, harta karun, dan bahkan elemen buruk seperti Qi kebencian dan Qi kematian. Tidak ada seni yang lebih cocok daripada seni pemurnian fana kekosongan mengingat situasinya. Apa yang disebut malis Qi, yin Qi, atau deat Qi tidak jauh berbeda dengan roti dan mentega dalam budidaya, spirit Qi. Semuanya merupakan perpanjangan dari alam semesta itu sendiri, cerminan dari satu atau dua aspek yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun demikian, roh Qi banyak tersedia di planet ini, dan lebih mudah untuk dibengkokkan ke dalam bentuk atau bentuk apapun yang diinginkan oleh kultivator. Bentuk Qi lainnya memerlukan seni dharma khusus untuk dimanfaatkan. Tanpa bantuan seni yang sangat istimewa, seorang kultivator biasa tidak akan mampu memanfaatkan semua bentuk Qi sampai mereka mencapai tahap inti emas. Namun, dengan kemampuan khusus seni Void Mortal Refinement, Chen Fan seharusnya mampu memanfaatkan Qi dari semua sumber sejak awal. Kata, kosong, dalam namanya mengacu pada alam semesta yang luas. Ruang tanpa batas berisi Qi dalam jumlah yang tak terbayangkan dari berbagai sumber, yang semuanya dapat dimanfaatkan menggunakan seni unik ini, apakah itu Qi di dalam inti bintang atau Qi yang berasal dari setan jauh di bawah tanah, seni bisa menangani semuanya. Moto Sekte Grandao juga mencerminkan semangat mereka yang mencakup segalanya dengan baik, saya bukan siapa-siapa dan segalanya. Sayang sekali, meskipun mereka berambisi besar untuk menyatukan semua bentuk Qi menjadi satu, tugas itu pada akhirnya terbukti terlalu berat bagi anggota sekte dengan bakat biasa-biasa saja. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Betapapun ambisiusnya Sekte Grandao, budidaya tingkat lanjut memerlukan spesialisasi daripada diversifikasi. Sekte Surgawi Bela Diri Sejati mampu naik ke peringkat teratas dari semua sekte berkat dedikasinya hanya pada satu atau dua seni. Chen Fan mengumpulkan dirinya dan memulai Void Mortal Refinement. Seni ini tidak hanya berguna dalam memanfaatkan Qi tetapi juga efektif dalam meluruskan daging seseorang. Itu adalah cara yang baik untuk meningkatkan kecakapan internal dan eksternal. Saat ia secara bertahap maju dalam kultivasinya, tubuhnya tampak seperti lubang hitam yang menyedot berbagai Qi dan energi ke dalam dirinya.
Udara di sekitar Chen Fan segera kehilangan kehidupan apapun, bahkan angin semilir pun menjadi tertahan. Dia begitu asyik dengan kultivasinya sehingga dia hampir lupa berjalannya waktu. Bulan terbit dan terbenam, dan sebelum dia menyadarinya, itu adalah hari yang baru. Saat matahari terbit di atas danau yang tenang, Chen Fan tiba-tiba membuka mulutnya saat cahaya putih keluar darinya. Cahayanya melonjak beberapa puluh meter ke udara, menembus udara pagi seperti pisau tajam ke perut ikan. Cahaya putih aneh tidak menghilang sampai melayang di atas Chen Fan selama beberapa menit. Chen Fan perlahan membuka matanya saat kultivasinya akhirnya selesai. Jika ada orang yang memperhatikannya, mereka akan menemukan mata anak laki-laki itu bersinar seperti bola lampu. Perlahan, cahaya di mata Chen Fan meredup. Sungguh seni yang luar biasa. Meskipun ini adalah pertama kalinya saya mencoba berkultivasi, saya sudah memasuki sub-level pertama. Kalau terus begini, saya seharusnya bisa mencapai pencerahan ethereal dalam waktu 6 bulan. Chen Fan berseru dalam benaknya. Laju kemajuan yang pesat di lingkungan yang kekurangan kita telah mengejutkannya. Meskipun dia yakin bahwa itu ada hubungannya dengan pengalaman kultivasinya di kehidupan sebelumnya, dia yakin bahwa seni unik itu juga membantu. Chen Fan bangkit dan mengguncang tubuhnya, dan energi di dalam sistemnya mengeluarkan suara letupan terus-menerus seperti letupan popcorn. Dia menutup jari-jarinya dan merasakan tubuhnya penuh energi. Dia berbalik dan meninju pohon willow di belakangnya. Pohon willow tua bergetar ketika daun willow yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. Chen Fan melepaskan tinjunya dari pohon, dan dia melihat pukulannya meninggalkan kesan sedalam 3 inci pada kulit pohon willow. Pohon willow ini telah hidup lebih dari ratusan tahun, dan usianya telah membuat kulitnya menjadi sangat keras. Jika pukulan seperti itu mendarat pada manusia, akan ada lubang di manapun pukulan itu mendarat. Ini adalah hasil dari hari pertama berkultivasi, tidak akan lama lagi dia bisa memotong batang pohon itu dengan satu pukulan. Selain itu, dia tidak menggunakan kekuatan misterius apapun dalam pukulan itu tetapi hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya. Oleh karena itu, seni pemurnian fana kekosongan tidak hanya meningkatkan energinya namun juga meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Dia sudah setengah kuat dari manusia super setelah hanya 1 malam berkultivasi. Namun, Chen Fan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dibandingkan dengan kekuatan yang dia gunakan, kekuatan pukulan ini menyedihkan. Perjalananku masih panjang. Dia menghela nafas. Dia mendongak dan memperhatikan matahari terbit bersinar di atas permukaan danau. Dia menyadari bahwa dia telah duduk di sana sepanjang malam. Yang mengejutkan, dia sama sekali tidak lelah. Meskipun dia tidak menyerah pada kelelahan, dia merasa lapar menguasai dirinya. Dia menepuk perutnya dan memutuskan sudah waktunya makan. Begitu dia keluar dari pohon willow, dia melihat 3 orang berjalan ke arahnya. Ada seorang wanita dengan pakaian olahraga berwarna putih berjalan di samping seorang pria tua dengan pakaian tradisional Tiongkok. Di belakang keduanya adalah seorang pemuda dengan tubuh bugar dan sepasang mata yang tajam. Gadis dalam kelompok itu menarik rambutnya menjadi ekor kuda, wajahnya yang cantik menunjukkan ekspresi dingin dan jauh. Dia memiliki sepasang dada yang gagah dan tubuh yang tinggi. Dia sama menariknya dengan Jiang Churan berkat fitur-fiturnya yang jelas. Chen Fan masih tenggelam dalam kegembiraan atas pencapaiannya, dan oleh karena itu, dia tidak terlalu memikirkan pertemuan ini. Dia melewati ketiga orang asing itu tanpa memandang mereka sekilas. Namun, 3 orang asing pasti memperhatikannya. Pria muda itu memusatkan pandangannya pada Chen Fan dan tidak membuang muka sampai Chen Fan menghilang di ujung jalan setapak. Kemudian, dia menoleh dan menatap lelaki tua berpakaian tradisional itu, dan mengatakan sesuatu. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya karena tidak setuju, tidak mungkin. Dia, mungkin baru pagi, pelari. Setelah kembali ke rumah kontrakannya di komunitas tepi danau, Chen Fan menemukan kedai sarapan dan makan besar. Kemudian dia pergi ke supermarket dan membeli beberapa bahan makanan. Ia berhasil menemukan toko obat Tiongkok dan memesan beberapa obat herbal. Sesampainya di rumah dari toko obat, hari sudah siang. Dia segera menerima panggilan telepon dari Bibi Tang yang mengundangnya makan siang di rumahnya. Dia ingin pergi, tetapi membayangkan melihat wajah dingin Jiang Haisan dan Jiang Churan membuatnya berpikir lebih baik. Dia membuat alasan sendiri dan memberitahu Bibi Tang bahwa dia harus makan siang sendiri. Setelah menutup telepon, Chen Fan tiba-tiba menyadari bahwa orang tuanya belum meneleponnya.
Orang tua macam apa mereka? Mengirim putra mereka ke tempat baru dan bahkan tidak mau menelepon. Mungkin Bibi Tang adalah orang tua kandungku. Chen Fan menggelengkan kepalanya dengan cemas. Tak lama kemudian kurir itu mengetuk pintunya, obat yang dipesannya telah tiba. Berkultivasi tanpa bantuan apapun dapat dilakukan, tetapi prosesnya akan sangat lambat. Hal-hal seperti jamu dan harta karun akan sangat meningkatkan tingkat kemajuan seorang kultivator. Meskipun obat-obatan herbal di bumi kualitasnya sangat rendah, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Untuk menyiapkan jamu ini, dia tidak memerlukan tong obat apapun, dia juga tidak perlu merebusnya selama 72 jam seperti yang disarankan oleh apoteker di toko obat. Dia cukup menggambar lingkaran langsung di tanah, lalu menyebarkan obat di sekeliling dan di dalam lingkaran. Kemudian dia melangkah ke dalam lingkaran dan memulai seni yang dia tahu untuk memanfaatkan ki dari tumbuhan. Arai perampok roh. Ini adalah formasi susunan paling dasar yang bisa dipanggil oleh kultivator. Ramuan yang dia sebarkan di sekelilingnya mulai menari-nari di tanah sampai mereka melemparkan diri ke arah Chen Fan. Seperti yang disarankan oleh nama susunannya, teknik ini digunakan untuk mengeluarkan ki roh dari tumbuhan dan menggabungkannya dengan sistem kastor. Ini adalah mantra yang mudah diucapkan, tetapi sangat efektif. Itu tidak hanya bisa mengeluarkan ki dalam tumbuhan umum tetapi juga dalam banyak harta karun. Para pembudidaya telah mempelajari dan mengembangkan teknik budidaya selama jutaan tahun, dan oleh karena itu mereka tidak perlu lagi mengikuti metode budidaya rumit yang dijelaskan dalam novel wuxia. Ini adalah era siansia. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Efektivitas susunan ini, sebagian besar, bergantung pada pengalaman penggarapnya. Di kehidupan masa lalu Chen Fan, dia secara luas dianggap sebagai ahli hebat dalam menggunakan arai. Dengan mata terpejam, Chen Fan terus memanfaatkan ki dalam ramuan selama berjam-jam. Saat dia akhirnya membuka matanya, hari sudah larut malam. Kultivasi hari ini bahkan lebih efektif dibandingkan upaya semalam. Sayangnya, efeknya tidak bertahan lama. Chen Fan mengerutkan kening. Kenapa jamu-jamuan ini begitu mahal? Aku sudah menghabiskan sebagian besar uang yang diberikan ibuku, aku tidak sanggup lagi membeli obat-obatan lagi. Sepertinya aku harus pergi ke tempat yang sama dengan yang aku habiskan tadi malam. Chen Fan tidak pernah berpikir bahwa uang, yang merupakan inti dari beban duniawi, akan menjadi begitu penting dalam kultivasinya. Kenapa ibuku pelit sekali? Bukannya dia miskin. Dia berpikir dengan kesal. Dia pergi tidur dan tidur sampai jam 5 pagi. Begitu dia bangun dari tempat tidurnya, dia langsung menuju ke pohon willow tua yang keriput di tepi danau. Ketika Chen Fan akhirnya tiba, dia terkejut menemukan orang lain telah mengambil tempatnya di bawah pohon. Itu adalah gadis, yang sama dengan kuncir kuda yang dia temui kemarin, dan dia sedang berlatih seni bela diri di bawah pohon. Segera, Chen Fan menyadari bahwa dia tidak sendirian. Lelaki tua itu berdiri di belakang pohon dan mengawasi latihan gadis itu. Dari waktu ke waktu, dia akan menghentikan gadis itu untuk memberikan nasihat dan bimbingan. Pemuda bermata tajam itu sedang duduk di dalam kendaraan mirip jeep hitam, matanya terus-menerus mengamati sekeliling dengan penuh kewaspadaan. Bukankah itu kelompok orang asing yang sama yang ditemuinya kemarin pagi? Tidak dapat menahan rasa penasarannya, Chen Fan mendekati kelompok tersebut. Lelaki tua itu meliriknya sekilas dan kemudian mengembalikan perhatiannya ke gadis di sebelahnya. Chen Fan sedang terburu-buru kemarin, jadi dia tidak bisa melihat gadis itu dengan baik, tapi setelah mengamati gadis itu beberapa saat hari ini, dia terkejut dengan apa yang dia temukan. Selain wajah cantik dan tubuh ulet gadis itu, dia membawa kualitas yang hampir seperti pahlawan wanita dalam setiap gerakannya. Bahkan tindakan sederhananya yaitu mengangkat tangan tampak seperti pernyataan kemenangan, dan lokomotifnya yang kuat memberikan ultimatum yang tepat kepada musuhnya. Namun, penampilannya bukanlah hal yang mengejutkan Chen Fan. Itu adalah apa yang dia lihat di dalam dirinya, energi misterius. Apakah dia juga seorang kultivator? Chen Fan terkejut karena dia tidak menyangka akan bertemu dengan kultivator lain di bumi. Tidak, setelah melihat lebih dekat, Chen Fan menemukan ada sesuatu yang salah dengan energi di dalam dirinya. Itu terlalu lemah dan terlalu sederhana. Mungkin bahkan tidak cukup kuat untuk memanggil mantra yang paling sederhana. Saat Chen Fan melanjutkan pengamatannya,
Dia memperhatikan kemeja unik yang dikenakan gadis itu, serta pakaian seni bela diri tradisional yang dikenakan lelaki tua itu. Dia akhirnya menyatukan keduanya. Apakah itu yang disebut energi internal di dalam dirinya? Chen Fan tumbuh besar dengan menonton acara wuxia di TV, dan oleh karena itu dia telah mendengar banyak cerita menarik tentang gongfu dan energi internal. Dia selalu berpikir bahwa dongeng dan legenda tinggi itu adalah apa adanya, dongeng dan legenda tinggi, sampai sekarang. Dia bertaruh bahwa apa yang disebut energi internal adalah bentuk energi misterius yang jauh lebih lemah di dalam diri para penggarap. Meskipun Chen Fan berada pada tahap awal kultivasinya, dia sudah menjadi seniman bela diri paling mematikan di dunia wuxia. Kekuatan internal di dalam diri gadis itu jauh lebih rendah daripada kekuatan dharma misterius di dalam diri seorang kultivator yang paling tidak kompeten sekalipun. Perbedaan kedua bentuk energi tersebut mirip dengan solar dan bahan bakar roket, di mana solar hanya dapat digunakan untuk bahan bakar truk, namun bahan bakar roket dapat digunakan untuk mendorong roket ke luar angkasa. Keduanya merupakan bahan bakar, namun yang satu menghasilkan energi yang jauh lebih besar dibandingkan yang lain. Selain itu, seorang kultivator dapat memanfaatkan kekuatan di alam semesta untuk memerintahkan mantra yang kuat dan menciptakan harta karun yang ajaib. Semua itu berada jauh di luar jangkauan seorang seniman bela diri. Setelah keingintahuan Chen Fan terpuaskan, dia menenangkan diri dan terus menonton latihan gadis itu. Dari waktu ke waktu, dia menggelengkan kepalanya tidak setuju. Gadis itu telah memperhatikan kritik Chen Fan, dan itu tidak cocok baginya. Dia berhenti dan bertanya dengan panas, "Apa yang kamu lihat? Apakah kamu mengerti apa ini?"